namanya mie aseng gitu, tulisan di gerobak kayak gitu mie aseng. Yang papaku tahu itu pakai minyak babi. Oke. Itu aku kalau ketahuan makan Papa yang orang Padang. Iya, papa orang Padang. Gak boleh makan. Mending gak boleh makan kok. Aku ketahuan makan itu langsung di-strap suruh berdiri. No, lu. Gak boleh gitu maksudnya. Oke. Lu, Keras itu keras banget. Cukup keras maksudnya waktu aku iya. kecil ya. Nah, jadi kan penasaran gitu ya udah gede. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ya Allah. Terus akhirnya nyokap lu nerima. Mamaku bilang, ya lu ya gue sedih gitu. Maksudnya kan anak tinggal lu doang, Ri. Kenapa maksudnya lu begini? Oh itu adek lu udah meninggal ya? Iya, udah meninggal udah lama. Adik aku meninggal 2020 awal. Oh 2020. Januari ya. Jadi mamaku tuh sedih. Waktu adek lu masuk Islam, mama lu gimana? Itu dia tuh. Ya dia kecewa tapi kan gak bisa ngapa-ngapain. apa-apa. Iya. Tapi ya itu maksudnya adik aku masuk Islam ya pas anaknya lahir, anaknya dibawa sekolah minggu sama mamaku. Oh Allah. namanya dia ngasih lagi nih kok. Ya namanya aku yang ngasih. Berarti ponakan lu yang kasih nama? Namanya Iya. Preston banget kok. Siapa? Mozart ya, Yeskiel Immanuel. Mantap banget. Yeskiel. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Yeskiel enggak apa-apa. Yeskiel bagus tauhidnya. Oh iya. Oh, iya dong. Oh, lu kalau baca Yeskiel cakep tauhidnya. Oke. Kalau Masih orang masuk fasik, tauhid berarti. Iya. Yeskiel 18 ayat 21 gue inget nih. Kalau orang fasik bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Tuh, Yeskiel 18:21. Lu ingetin tuh. Boleh. Karena seponakan aku sempet, kenapa sih aku namanya Yeskiel gitu. Ngedumel sendiri. Pas udah SD udah gede gitu. Terus Ya mau gimana, emang gak bisa ganti nama apa kata dia. nggak apa-apa bilang bagus gitu. Muhammad Yeskiel kayak kata dia gitu, paling kan Muhammadnya gitu. Oh, Muhammad. Iya. Terus ya udah akhirnya ya mau gimana gitu. Maksudnya kalau itu kan adik aku ya udah pilihan hidup dia. Nyokap lu jadi cuman merasa sendiri gitu loh ya. Iya, karena sekarang dia pikir kalau nanti gue mati gimana Ri, itu siapa yang iniin doain Gampang. Lu bilang sama mama lu gini, "Ma, kalau nanti mati mau didoain sama Ria, mama masuk Islam dulu." Kamu gak ngomong gitu cuman. Harusnya ngomong gitu. Aku gak bilang gitu karena udah panik juga ya kan. Adik. Karena dia udah nangis kok, udah segukan karena mungkin mikirin ya nanti gue mati gimana, siapa yang doain gue. Mati dikubur mah gitu. Iya, aku bilang kan, iya kalau mau didoain sama orang gereja nggak apa-apa, ntar ya panggilin aku bilang Dia gitu. ngomong gitu kok. Iya mau, ya udah mau gimana ya kok, karena kalau aku bilang ya udah ikut aku aja gitu, yang ada tambah mewek lah dia. Enggak, pelan-pelan lah. Iya. Gimana caranya kan Ria yang paling tahu lah. Betul. Betul. Ya makanya sekarang paling Harus berani ngomong. Mah, mau nggak kita sesorga? Mau. Kalau mau, udah sadat. Gitu dong. boleh nanti dicoba. Karena sekarang aku masih menunjukkan ya perubahan sikap dulu. Iya. Karena biar mamaku lihat dulu Iya. gimana. Karena saat dia komsel aku pernah beberapa kali nguping gitu komselnya dia, yang aku didoain juga sama. Oh, lu didoain. Iya. Jadi kan aku, aduh ya mamaku mungkin apa hatinya gimana, apa gimana aku nggak tahu ya. Kita harus paham juga Iya. perasaan orang tua. Ya. Betul sekali. Ntar kalau aku ajakin jadi ditambah shock dia. Iya, iya. Ya pelan-pelan. Tapi yang paling tahu sifat mama gimana kan Ria sendiri. Iya, Yang paling tahu waktunya paling bagus kapan ya Ria juga. iya, betul. Yang penting Ria harus bisa ngambil hatinya mama. Iya, ini lagi proses juga. Lu juga kalau datang bawa martabak dong. Bawa kok. Waduh. Bawa karang muda. Bawa, Tapi bawa perlu udah. dicetekin. Tapi udah mulai mau Udah, sejauh. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Iya, amin. Kita nggak pernah tahu kan. Yang mengizinkan orang jadi orang beriman kan Allah juga. Iya, betul. Yang paling berhak membolak-balikan hati manusia kan juga Allah. Betul kok. Nah, udah serahin ke Allah aja. Kan ya itu akhirnya aku mulai yang baca Al-Baqarah dari ininya artinya dulu gitu, apa sih, tentang apa sih gitu. Ya karena itu ya Allah kan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan itu Selama mama kita masih hidup, kita boleh doain supaya menjemput hidayah atau dapat hidayah. iya kok. Nanti kalau udah nggak ada malah nggak boleh doain. Iya, stop. Nggak boleh. Kalau udah nggak ada, selama masih ada lu harus kencang doain. Oh gitu. Masalah dikabulin nggak dikabulin tuh urusan Allah. Gitu. Iya. Iya. Nah, terus sekarang urusan kantor gimana urusan kantor nih? Udah ngambil napas duluan, gitu. Itu paling menyakitkan hati. Menyakitkan. Itu sakit banget. Gimana? Spill aja nggak usah semua lah.
pokoknya mulai dari yang aku mengalami perubahan lah, yang aku udah mulai, ya maksudnya lebih menarik diri ya, nggak ikut-ikutan ngobrol, apalagi kalau udah ngomongin orang. Jadi kantor tahu akhirnya Ria Muslim itu kapan? Setelah berapa lama? Sebenarnya rilis video Setelah video keluar? Iya, di IG kantor- dulu, tapi di IG dulu. Oh di IG. Di IG nanyanya ke gua kok. Siapa yang nanya? Banyak. Oh banyak. Yang muslim, yang Oh, muslim. yang muslim. Yang muslim. Terus? Nanya ke gua, kok bisa sih Ria? Ya, nontonnya videonya, Pak. Oh. Nonton aja, banyak tuh OB semua. Di gudang tuh udah naik semua lah. Kantornya karyawan berapa? banyak ya di Kalau di situ HO ya. mungkin 100 orang ya. Oh 100. Lebih Di ya. HO lebih 100-an lah. Jadi 150 orang-orang yang emang karyawan yang muslim nanyanya ke Alvin. Iya. Karena kan dia emang bergaulnya kemana-mana ya. Maksudnya ke karyawan-karyawan lain, ke bagian gudang juga dia Terus? suka ngobrol gitu. Nah, karyawan-karyawan yang Kristen gimana? Wah itu. Itu di belakang kok. Nah yang muslim itu yang ceritain. Oh, oke. Tapi nggak nyampe ke kuping kita. Iya. Ada yang langsung ke kamu kan. Kalau aku kan paling karena ya satu ruangan aku kan yang aku bilang dari mulai baca Alkitab bareng, terus aku bilang akhirnya yang mulai yang pas aku pernah dicek aja waktu itu aku kesini ya. Apa belum Setelah ya? dari sini dong. Setelah dari sini ya. Setelah dari sini dong. Iya beberapa kali pernah aku nggak sengaja aku coba rekam nih pakai handphone aku pas aku keluar ke toilet. Voice note kok. Rekam apa? Apa yang diomongin di ruangan aku tentang aku gitu. Pas dia ke Oh, toilet. ngerekam handphone tapi taruh di tas. Handphonenya Di aku meja, taruh di meja. Oh, taruh di meja. Oh, banyak Iya, banget itu. Aku coba ke toilet dan itu tuh banyak banget. Maksudnya yang aku denger yang aku sedih aja gitu. Maksudnya aku kok yang bilang udah anggap aku keluarga tapi kok di belakang kayak gini gitu. Yang dulunya maksudnya yang ngegembor-gemborin tentang agama cinta kasih lah ini itulah ngomongin tentang Kebalik ya. kalau mau tahu tentang Yesus cintanya Yesus kepada kita bla 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 tanya aku aja. Orang yang ngomong kayak gitu sama aku gitu. Tapi kok ternyata di belakang aku kayak gitu ya gitu. Kok ngomongin aku segitunya gitu. Sedih aja maksudnya. Terus Enggak, tapi akhirnya Ria sendiri yang ngomong sama teman kantor yang Kristen supaya nggak ikut baca Bible lagi atau gimana? Nggak ada. nah akhirnya pas di rekaman itu aku denger ada temanku ngecek tas aku. Pas kebetulan aku bawa mukena waktu itu. Oke. Jadi bilang lah mungkin ya ini ada mukena nih gitu. Terus pada shock lah satu ruangan aku. Oh. Terus akhirnya ya udah besokannya ya berkoar-koar yang entah ngomong maksudnya ngomel tapi itu aku lupa ya ngomel lagi gimana. Sampai akhirnya udahlah aku nggak mau aku ngajak kalian baca kitab itu karena aku merasa ya itu tanggung jawabku gitu untuk ingetin kalian buat meningkatkan keimanan juga lah intinya gitulah. Terus ya ayo sama-sama kita berkembang gitu bertumbuh gitu. Karena menurutku kayak lu percuma Kristen kalau lu nggak baca Alkitab gitu. Oke. Terus ya udah mulai sekarang ya terserah kalau yang mau baca ya udah baca aja kalau enggak ya udah gitu. Oh. Ria mau ikutan nggak? Aku nggak dulu nih gitu. Kayak awal-awal masih ikut kan. Setelah dari syahadatin aja aku nanya Koko kan waktu itu aku tanya boleh ya kok sebenarnya. Ya boleh aja selalu nggak mengimani itu gitu. Ya udah nggak jadi udah anggap kayak cerita aja karena ceritanya diulang-ulang juga. Terus kan berasa kayak dongeng aja gitu. Berasa aku kayak denger baca cerita biasa aja gitu. Itu kalau lagi baca Bible gitu, itu dari orang-orang yang baca Bible tuh boleh request nggak sih? Saya mau baca ayat ini dong, boleh nggak gitu? Oh enggak, jadi dia misalnya Udah ditentuin. iya ini baca yang Matius pasal segini misalnya pasal 18 misalnya. Nah itu baca semua ayatnya gitu. Sampai selesai kita ganti-gantian. Oh. Nggak ada boleh request. Oh, gua mau pengen dong baca Yohanes 17 ayat 3 gitu. Ya aku selalu kasih dia apa ntar dulu aku baca dulu kata dia. Setengah jam kok bacain Setengah Bible. jam. Pagi-pagi gua. Setengah jam. Setengah jam. Dia setengah jam baca Iya. Bible. Dari jam berapa? Jam 8 ke setengah 9. Iya jadi kita tuh Mulai kerjanya gantian. jam setengah 9. Iya dia. Masuk kantornya jam berapa? Pas kamu kenapa? Oh, jadi waktu kerja dipakai buat Baca Bible. Iya Berarti jadi lu baca sebelum Bible di mulai. kantor digaji. Digaji sebenarnya. Itu gaji dong, itu kan jam kerja kan? Betul. Boleh juga loh giganya. Bener juga. Iya, harus gua. Iya lagi. Gua baca lagi tiap pagi. Ya dong, berarti di dalam gaji lu termasuk baca Bible kerjaan lu no? Iya. Job desk lu berarti. Jangan, gue kalau ngomong kayak gitu kok di kantor aku ya, ntar dibalikin. Berarti lu sholat juga digaji dong gitu. Loh, Jangan. kalau sholat kan bahaya. jam ini. Jam Asarnya sholat kok. kan beda. Asarnya kan Asarnya jam kok. kantor. Jam kantor. kerja, Jam tiga iya. kan. Oh iya. Jangan kok, ntar Jangan. jadi bumerang ke kita. Bahaya di kantor aku tuh. Iya. Iya sih benar sih. Ya maksudnya bener-bener aku dicecer yang
gara-gara intinya taunya mereka tuh pikir tuh gara-gara orang aku pindah. Terus yang aku diserang yang kayak sebenarnya tuh Nabi Muhammad tuh siapa sih gitu-gitu. Tuh pernah ditanyain, terus aku bilang ya Nabi Muhammad itu ya yang membawakan ajaran Islam itu sendiri, aku bilang gitu. Sekarang kalau orang Kristen sebenarnya Yesus tuh siapa sih? Orang Kristen akan jawab apa? Baca Bible kan? Tuhan. Dia baca Bible kan? Taunya dari mana? Yesus itu kan suruh baca Bible. Ya kalau dia nanya Muhammad itu siapa? Baca Quran. Baca hadis gitu sama aja kan. Bener ya. Ya udah aku masih apalagi masih baru ditekan gitu ya. Lu rasanya gimana Ya, gitu. benar kan, Bin? Bener. Kalau orang Kristen ditanya, Yesus itu siapa sih? Baca Bible. Iya betul. Kalau dia nanya siapa Muhammad? Baca Quran atau baca Iya. Itu yang gue kasih ke dia dulu kok. Dia jelasin Yesus ke gue. Yesus tuh Kristus kata dia. Wih. Dia tuh ya memang nih serangan-serangan orang-orang Islam nih kalau selalu ngomong tuh Yesus tuh 3 Tuhan jadi satu. Yang Cie. awal-awal nih. Gue cuma ngomong ini kok. Lu pernah hidup di 2 agama. Lu pernah hidup di 2 agama, tapi lu cuma mempelajari 1 kitabnya. Gimana lu mau compare sama Quran dan Bible ke gua? Iya. Kecuali lu memahami Quran lu, hatam, Bible hatam, lu pilih Bible, oke. Selesai di situ. Nggak bisa jawab, bingung. Iyalah. Iya ya. Dia ngerasa. Iya. Iya Sama, kayak gitu. kurang lebih Maksudnya, sama, iya betul. maksudnya Tapi kurang terus lebih akhirnya disiksa gimana setelah gitu. berapa bulan di kantor? Sekarang udah baik-baik aja atau gimana? Iya akhirnya kondusif dengan sendirinya karena aku pun nggak menggubris. Iya karena aku pun ya cuek aja gitu. Maksudnya ya udahlah biarin aja. Karena ya itu dia setelah aku syahadat sama Koko, aku mulai ya dengerin kajian kayak gitu-gitu. Terus ya aku pikir buat nguatin juga akunya yang akhirnya aku denger dari kajiannya di YouTube-nya Ustadz Adi itu bilang ya salah satunya penggugur dosa juga kan. Iya. Terus akhirnya aku jangan dengerin ya cemoohan itu, aku ya istighfar aja udah astagfirullahaladzim gitu. Gak usah di inilah, gak usah di apa namanya. Iya karena aku pikir karena udah dijelasin sama Koko juga kali ya, dan nontonin video setelah dicekokin video Koko ya. Mereka ngomongin Yesus, aduh kesian juga, maksudnya mereka tahu gak sih itu Yesus itu gimana. Kalau bener juga ya salah satu agama yang bener-bener masih mencintai Iya. Nabi Isa gitu. Iya. Itu cuma Islam doang loh. Bener. Kita mengakui loh keberadaannya mereka, keberadaannya dia gitu. Iya malah. Keberadaan beliau tuh kita akuin, dan kita maksudnya ada cerita sendiri lagi di Al-Quran tuh ada loh. Iya. Gitu. Khusus. Iya. Terus aduh kenapa sampai segitunya ya gitu. Bener yang udah Sedih dibilang. aja gitu. Doktrinisasi dan lain-lain tuh kejawab kok di kantor tuh. Iya kan? Ada berarti kan? Kacau banget. Sedih banget sampai Ria, aku dengar kamu ninggalin Tuhan Yesus ya. Ayo kita ngobrol yuk, makan yuk bareng, makan Ayo bareng. gitu dong. Makan apa dulu nih? Makan babi kan nih? Ya sudah, kayak, aku males banget ngadepin orang-orang kayak gitu. Oh pernah digituin? Itu karena ya mulai-mulai kan aku akhirnya udah datang ke kantor aku hijab, jadi nyampe kantor baru lepas kayak gitu, karena memang di kantor nggak boleh peraturannya. Jadi dari rumah aku berhijab keluar rumah kan, terus udah ntar mau pulang kerja juga aku hijaban lagi. Ya jadi lambat laun pasti udah kedengar kemana-mana lah itu. Secara dulu kan pakaian gak beraturan kok kita. Ya kalau ini keadaan begitu ya, kalau memang kantor punya aturan nggak boleh pakai hijab itu wewenang kantor. Aturan bukan kantor. haknya kantor. Kalau mau kerja di situ ya ikutin aturan. Kalau nggak mau ikutin aturan jangan kerja di situ. Betul Iya, sekali. Ya kalau saya sih cuma bisa saran ke siapa Ria, pelan-pelan cari yang lain yang lebih baik yang bisa pakai hijab di dalam kantor. Pelan-pelan ya. Kalau belum dapat ya jangan keluar dulu. Iyalah. Itulah. Bunuh diri tuh. Mati kok nanti. Nah, makanya jangan lama-lama, ngapain lu? Lama-lama ngapain sih? Lu nggak berani apa, Pin? Doa kan. Iya. Sekarang gue yang neken dia nih. Ntar lu komisi sama gue ya. Kapan, Pin? Kang tahu juga ujung-ujungnya. Bener kata Kang Lu Feli, jadi Cina gimana? Lu ketemu mau cuma ngomong ini mainin ini cuan. doang? Gimana? Dong. Nungguin apa sekarang katanya? Salah satu kan harus ada yang keluar kok. Lo iya. Nyari dulu Ya kan, keluar sama. dia lah masa lu. Ya nyari dulu sabar. Oh, nyari dulu. Nyari Tapi berarti udah kenal sama orang tuanya Alvin kan? udah ketemu. Udah Ketemu. Gimana? Alhamdulillah. Baik kesannya kan? Proses. Iya baik, Proses. ya proses juga. Ya. Terus sekarang Mama sama Alvin gimana? Udah mulai senyum ya. Udah oke kok. Udah senyum. Udah ngopi. Udah ngopi bareng aman. Oh cie. Alvin mau ngopi ya gitu. Udah mulai ditawari. Karena dia ngeliat kali ya anaknya Iya. berubah, Pak. Iya maksudnya Nah berubah itu lah. kuncinya di situ. Ketika Ria bisa berubah lebih baik, lebih sayang, lebih hormat
kepada mamanya, Betul sih, betul. itu mamanya juga pasti mikir lah. Betul sih. Nggak mungkin lah. Mama kan juga pasti punya nurani lah. Iya. Gitu. Feeling ya. Ya karena dia selalu ingetin gitu. Cium tangan jangan lupa. Nah itu benar. Jauh kok bener ya. Pola ya. Benar. Emang harus gitu. Itu di rumahnya. Orang tua mana sih nggak seneng anaknya cuma Iya tuh. Iya. anaknya cuma anaknya. Bener. Itu bener lu ngefek banget itu. Padahal anak itu ngasih duit ke mamanya. Betul Masih cium tangan. Siapa yang nggak seneng sih orang tua digituin? Iya kali ya. Betul bener banget. Kudu nih. Iya Asli kayak dulu. banget. Ya maksudnya mamaku memang dari dulu kan cuek-cuek aja kayak ah, udah aku pergi aja gitu kayak. Mau keluar dulu gitu. Terus ya sekarang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Sama lu gimana gitu? Diem aja. Cium aja. Itu Tapi kan- pasti mikir. Iya. Mungkin ya. Nggak, waktu itu yang lucu tuh temennya Ih, anak gua berbakti ya. Iya. Gitu asik. Astagfirullahaladzim. temennya kok dateng. Assalamualaikum, dijawab sama dia kan, waalaikumsalam gitu. Giliran anaknya ngomong agak dijawab. Gitu. Pribadi. Iya, temennya datang dijawab. Itu mak Dia, mak dia jelek itu ketawa. ya. Dia ketawa. Mak jelek itu namanya. Apalagi ya, alhamdulillahnya anak aku yang kecil itu kan udah mulai ikut kadang tiba-tiba pulang. Pokoknya dari manapun dia pulang, misalnya diajak pergi itu pulang ke rumah. Alamitum gitu. Wih. Jadi udah mulai mau Anak kamu terbiasa. berapa sekarang? 3 tahun. 3 3 tahun. 3 tahun setengah. Udah mulai ikut ngaji belum? Iya dia kalau aku ngaji dia duduk duduk di situ perhatiin. Suruh dengerin, Ya. suruh dengerin. Iya, orang sholat aja dia minta sholat ya. Mau Dia ngingetin kita sholat kok. Widih. Mami udah ajan, sholat dulu. Cie. Sedap. Ajan apa dulu nih? Ajan apa? Ajan maghrib. Oh maghrib. iya kan Maghrib. baru pulang nyampe Ajarin rumah. anaknya, adanya sholat maghrib bukan sholat dulu. Gitu. Oh iya bener Oh, ya. iya. Nggak ada sholat dulu, ada sholat maghrib gitu. Oh iya bener juga gue motorik tuh betul. Oh iya benar. Ilmu Tapi lagi. alhamdulillahnya berarti mamanya sekarang udah nggak bagaimana kan. masalah gitu. Kantor juga sudah Iya. lumayan lah ya. Iya kantor udah mulai masing-masing kayak Ya, nggak peduli lah cuman ya. yang masih ganjel kan ada aturan di kantor nggak boleh pakai hijab. Setuju. Udah pelan-pelan aja. Iya sih itu Terus proses kantor. Nah, ada lagi yang mau diceritain apa? apa lagi ya? Keluarga besar dari tahu semua. pihak mama Nah nggak itu ada pas masalah. nggak ada masalah itu pas Sinci ya mereka taunya justru. Loh, Sinci anakku kan yang kumpul di mana? merayakan kan aku yang keempat tadi tuh. Jadi kita semua Oh. tuh kumpul di sana. Kalau lebaran aku semua datang ke si Ya. tanteku yang pertama ini. Ya, minta angpau. Enggak dong. Iya, secara nggak langsung silaturahmi. iya. Oh kalau Sinci iya dong. Iya dong. Lu juga nyari angpau kan? Bawa anak ya. Bawa- Bilangnya bawa anak, anak disuruh minta. Gitu. Besok keliling ya. Enggak. Kebetulan Sinci kemarin anakku sama papanya. Oke. Yang pertama ya. Yang si Alvan kan sama papa. Oh iya ya. Iya. Nggak, lu ke tempat lu yang nomor 4 Sendiri. pas lagi Sinja, lu pakai hijab nggak? Pakai dong. Dari kajian dokter Aisyah. Pas banget tepat. Iya. Tepat banget Paginya itu, aku kan? ikut kajian dulu paginya. Kumpul juga paling siang nih yang lain pada datang ya udah aku sempet nih ikut kajian dulu ya udah. Aku datang bisa pulang kajian itu langsung terus aku pada terkaget-kaget. Lu kenapa? Nggak lu gitu. Lu kenapa begini? Panjang ceritanya gitu. Iya. Udah ntar aja di atas gitu. Oh, tapi nggak ada yang gimana-gimana. Enggak, mereka ya mungkin karena kebanyakan mayoritas sebenarnya di keluarga itu dari 7 bersaudara itu mayoritas muslim ya. Oh. Jadi mereka nggak terlalu yang wah heboh apa gimana gitu Iya, enggak. iya. Nggak kaget lah gitu. Iya. Apalagi dulunya kan kecilnya aku emang Iya. ngaji juga Iya. gitu. Paling misalkan, lu kenapa lu kumat gitu paling. Lu kenapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gitu Tapi akhirnya. alhamdulillah. Iya, akhirnya bisa cerita ke keluarga besar. Ya minta dukungan juga akhirnya karena waktu itu pas kebetulan Sinca itu udah mulai proses aku sidang juga. Oke. Oh iya. Sidang pisah juga. Ya akhirnya aku open di situ yang aku bilang ya lagi ada masalah keluarga yang emang itu masalah udah dari 2019 awal. Udah numpuk 2022 itu udah puncaknya banget. Aku udah Pisah rumahnya tahun berapa? itu 2022 Februari. 22 Februari. Oh. Iya. Jadi 2022 Februari aku udah mulai pisah ya. Aku udah mulai ke rumah mama deh kalau nggak salah. Jadi kayak aku di rumah mama tuh udah 2 tahun. Udah Lu tau gak kenapa dia Alvin gue suruh taruh duduk situ? wah, Kalau nggak ada Alvin ntar banyak yang minta nomor lu. Nih. gawat.
IG-nya apa gitu, ntar pasti ada yang nanya gitu. Langsung di blok ya. Nah ini kan udah ada nih calon, jadi Iya. mohon maaf ya gitu, nggak usah minta nomor gitu. Masya Allah. Masya Allah. Makanya buruan ditungguin, beresin Doain kok, satu-satu Doain kok. Satu-satu. biar cepet Iya. gitu ya. Ini masa udah selesai, ini aku udah tenang, 1 poin udah Iya. terselesaikan. Yang emang yang jadi polemiknya sekarang itu ya anakku yang pertama kan sama papanya. Itu kan ya udah berbeda akidahnya juga. Terus ya kebetulan kemarin liburan sama aku kan pas liburan lebaran aku bilang gantian nih kan Sincia yang anak-anak kan sama lu nih yang sekarang lebaran gue mau bawa nih gitu. Itu yang mana? Yang umur 3 tahun? Yang umur 6 5 tahun. yang Oh, 6 yang 6 tahun. tahun. Iya yang 6 tahun. Terus udah pas aku udah pulang nggak lama tuh si yang mantan aku WA aku bilang ini dia lu ajarin Islam juga kata dia gitu. Terus? Loh Gua sebenarnya 2 anak itu tinggal sama Ria atau sama mantan suami? Satu-satu Yang kok. satu, yang satu sama mantan sama mantan suamiku soalnya dia bilang ya udah sini gue aja yang ngurus kata dia gitu. Ya mungkin dia kesepian juga apa gimana, aku juga mikirnya ya udah yang penting lu jangan larang gue ketemu aja gitu. Terus akhirnya ya aku bilang gue nggak pernah ngebahas soal agama sama dia. Ya kalau soal perkara dia lihat gue sholat apa gimana, ya gue nggak tahu gitu. Gue nggak nyuruh dia gitu. Orang dia masih minta mami bless aku dong. Bless? Wih, bless. Aku kan inget yang podcast aku juga yang tentang Ibu Silviana itu loh. Iya. Dia lebih strong lagi nganterin anaknya ke gereja kan. Iya, iya. Jadi aku pikir ya udahlah di kenangan anakku kan masih aku bless gitu kalau mau tidur Iya, gitu. Oh. Cuman waktu itu anakku pernah nanya kayak Mami emang mami agamanya apa sih gitu. Kok mami sholat. Karena anakku ya selama liburan sama aku seminggu lebih aku gak salah lihat dia. Lihat tuh sholat. Iya dia kan ngeliatin aku sholat. Terus ngaji juga dia liatin. Siapa juga sama yang kedua. Iya yang anakku yang kedua juga kan mulai assalamualaikum, Wih. astagfirullahaladzim, kayak Bismillah. iya Bismillah kalau mau makan, terus kayak dia lagi tantrum, aku suruh menenangkan diri, pegang dadanya, bilang astagfirullahaladzim Widih. gitu. Widih. Ya, mungkin kakaknya lihat kali ya, si kokonya lihat. Cowok cewek? Cowok. Cowok. Jadi si kokonya lihat, nah pas dia kebangun subuh, aku habis sholat. Dia Sama neneknya gimana anak-anak? Cium tangan juga? sama nenek siapa? Keluarga Ria. Mama lu sama mama lu. Oh iya Tangan. dong. Oh, iya. Cium tangan gua. Iya dong. Semua all in. Seneng dong mama lu dong. Iya iya. Iya mana angponya gitu. Duit. Habis gini gitu. Ujung-ujungnya. Enggak biar bagaimanapun walaupun orang tua kita beda keyakinan, kita tetap sebagai anak wajib nyenengin orang tua. Betul sekali. Iya betul. Mau apapun agamanya itu. Betul sekali. Nanti ya biar orang tua kita sendiri yang mikir. Syukur-syukur kalau dia ikut jemput hidayah gitu. Iya benar. Iya sih, masa aku juga dia juga selalu ingetin jangan lupa didoain gitu. Mumpung masih hidup didoain. Iya. Kalau udah nggak ada nggak boleh doain loh. Kalau Kok dia gitu belum sih, masuk, iya emang nggak boleh. Karena Itu perintah Allah sendiri. Allah yang Walaupun ngirim Al-Fatihah juga nggak boleh. Kalau orang tua kita beda keyakinan, meninggal bukan dalam keadaan Islam, kita malah nggak boleh ngedoain. Oh gitu. Karena ketika dia masih hidup kan dia udah dengar soal Islam. Masalah dia nggak mau menerima Islam itu kan urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Iya. Gitu. Tapi kalau saya yang ya kayak om aku kan meninggal secara Muslim kan, nah, tapi itu boleh kan kita kirim. Beda. Kalau omnya meninggal secara Islam, boleh doain. Oh gitu. Gitu. Iya. Karena dia pas meninggal mengakui Allah Tuhan. Dalam keadaan Islam. Asik. Sekarang boleh dong kasih nasihat dong teman-teman yang nonton Ini dong. penting nih. Cie. Ini kan perjalanan ya berarti kan. Penting nih. Dari kecil Muslim, remaja menjadi Kristen, Iya. sampai akhirnya setelah punya anak 2 kembali ke Islam. Ini pelajaran penting karena ini hal-hal seperti ini hal yang banyak juga terjadi. Betul. Ini Banyak terjadi. iya, masa aku lihat kebanyakan juga karena sekolah lingkungan gitu. Itu penting banget Karena ya. ketidaktahuan juga, tidak mendalami agamanya, sehingga merasa menikah beda agama juga bebas gitu. Padahal ada undang-undang, nggak boleh. Agama juga melarang gitu sebenarnya. Banyak yang datang ke sini suami istri, dulu nikahnya beda agama, bahkan nggak tercatat di catatan sipil pun ada. Ya aku bilang sama dia lagi waktu itu. Udah kita beda agama aja nih Kang. Nggak boleh. Balik kok. Menurut Islam nggak boleh, menurut Kristen nggak boleh, menurut negara juga nggak boleh. Nggak bisa tercatat kalau beda agama.
Ya soalnya kan waktu itu kan dia bilang kalau dia di Kristen itu kan kalau udah bercerai gak boleh menikah lagi karena kalau menikah lagi kan zina jatuhnya. Terus aku bilang ya udah kenapa gak zina aja terus aja gitu. Terus Terus tuh, jadi fasik dong. itu kata dia gila otak lu. Otaknya single. Menurut Kristen nggak boleh, menurut Islam nggak boleh. Dia kata dia nggak bener nih anak nih kata dia nih. Ini doktrinisasinya apa sih? Boleh dong kasih nasihat dong buat teman-teman yang nonton gimana. Ini kan pernah kehilangan iman. Iya. Ya. Sekarang sudah pegang lagi. Jangan sampai lepas lagi gitu. Iya benar. Ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi gak galau atau gimana gitu ya. Terutama sebenarnya anak remaja itu perlu didampingi sama orang tua atau keluarga lah pokoknya. Tuh, diawasin lah. Itu peran keluarga itu penting banget. Betul. Yang maksudnya yang keluarganya udah erat aja tidak menutup kemungkinan untuk ya anaknya entah mengalami kekosongan di dalam hatinya bagaimana gitu. Yang penting ya do your best aja dulu. Itu keluarga penting banget. Karena kalau udah hilang gitu maksudnya di dalam rumah gitu itu dia anak itu akan mencari keluar. Nah jadi pada waktu itu aku mencari keluar gitu. Sepengalaman aku ya semoga aja nggak terjadi ke teman-teman semua. Terus ya pandai memilih pergaulan juga itu penting karena ya kita harus bijaksana ya, maksudnya kalau lebih banyak membawa keburukan ya lebih baik ditinggalin aja, nggak usah takut sendirian gitu karena pasti ya Allah kasih yang terbaik lah gitu, karena takdir Allah kan selalu yang terbaik. Jadi aku juga belajar ke diri aku yang sudah aku lewati itu ya itu yang sudah Allah tulis buat aku, yang sudah Allah tetapkan untuk hidup aku gitu. Jadi ya saat aku memilih untuk memegang kembali iman Islam ini, jadi aku ya memutuskan buat sungguh-sungguh hari ini aku harus mencari sampai ya benar-benar aku tanya apa yang mau aku tanya, karena dulu kan nggak ada yang dampingin, nggak ada yang support gitu, nggak ada yang ajarin aku Islam tuh kayak begini loh. Terus zaman sekarang juga kebetulan udah alhamdulillah gampang mau nyari kajian apa semua. Iya. Ya gunakanlah si media sosial tuh dengan baik lah gitu. Jadi dengan bijak. Iya dengan bijaksana. Di sana tuh banyak banget ilmunya kalau kita menggunakannya dengan bijak. Iya. Seperti itu sih. Jadi lebih ya penuhin otak kita tuh dengan hal-hal yang baik gitu sih. Jadi nggak gampang teralih aja gitu. Jadi saat menemukan yang buruk pasti kita berasa kalau oh ini nggak baik nih gitu. Keren ya. Gitu sih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Ria. Thank you ya, Alvin ya. Thank you kok. Terima kasih Terima kasih ya kok buahnya sudah ya. diundang. Wih. Ini kalau datang ke rumah lu juga buahnya ginian. Waduh boleh. Barakallah mama gitu. Barakallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Tadi kita udah dengar cerita dari Ria dan Alvin. Mudah-mudahan ceritanya ini membawa manfaat buat kita semua ya. Ini adalah pelajaran berharga loh buat kita loh ya. Setuju. Ria dulu usia 16 tahun bisa tergelincir ke Kristen, tapi alhamdulillah usia 34 tahun kembali ke Islam. Ini yang penting kita pelajarin, kita harus tanamkan juga di diri kita masing-masing, juga kita jaga anak-anak kita. Betul ya. sekali, betul. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa, mudah-mudahan cerita ini membawa inspirasi buat kita ya. Buat teman-teman juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening. Ini nomor rekening cakep nih. Sacap sampai nih. Tahu nggak lu? Masa nggak tahu? Cina gimana Cina? Ini Cina apaan sih nggak tahu? 30 30 300 ya atas nama Yayasan Karam Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit ya Dea ya. Alvin, thank you ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.